Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya David di channel Mas David. Oke? Jadi kali ini saya sedang melaksanakan camping di Bukit Batuk ya, yang terletak di Desa Sunyalangu, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Jadi kali ini saya akan membuat video tentang review kapten, yaitu kapten Sumo Equipment yang seri Hiroshima. Tapi sebelum lanjut, saya mohon buat teman-teman semua untuk support terus channel saya, channel Mas David, dengan cara di like, share, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video dan konten-konten lainnya. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya biar teman-teman tahu ketika saya upload video terbaru. Oke? Dan yuk, gak usah lama-lama, kita langsung aja untuk mereview kapten dari Sumo Equipment ini yang seri Hiroshima. Jadi Sumo seri Hiroshima ini adalah kapten yang berkapasitas 1 orang ya. Ini modelnya adalah model profile. Jadi kayak seperti inilah teman-teman ya. Oke, yuk kita langsung bahas saja tentang bahannya ya. Bahan apa aja yang digunakan di Sumo Equipment seri Hiroshima ini. Dalam segi bahan, Sumo ini menggunakan nilon ripstop dengan ketebalan 20D ya untuk bagian outernya, dan hampir semua Sumo itu menggunakan bahan yang sama ya. Jadi ketika teman-teman membeli Sumo itu hampir semuanya pasti sama warnanya dan bahannya juga sama. Oke, kita lanjut ke bagian dalam ya. Untuk bagian dalam di sini terdapat sebuah inner yang sistemnya masih full mesh ya, full mesh, dan di bagian floornya ini menggunakan ripstop 30D, cukup tebal dan warnanya hitam ya. Ini tingginya sekitar 20 cm. Jadi buat teman-teman ketika tidur di sini terkena angin masih cukup menghalau, tidak terlalu terkena ya ke badan kita ketika menggunakan kapten ini. Di sini terdapat sebuah seal ya. Ini menggunakan seal tip dan sealnya cukup bagus, terlihat datang dari kamera ya. Nih sealnya rapi, bagus. Oke, sekarang ini kita akan membahas tentang fitur apa aja yang ada di seri Hiroshima ini ya. Yang pertama kita membahas dari bagian depan. Bagian depan di sini, di bagian pintu ya, terdapat sebuah velcro. Ini ada 3 titik atau 3 buah ya velcro ya, seperti biasa untuk keamanan bagian zipper agar ketika hujan tidak ya terbuka, ternganga-nganga gitu ya. Oke, terus di bagian sini, di bagian bawah juga terdapat sebuah zipper. Zippernya ini adalah zipper dari YKK dengan nomor 3 ya. Nih, terus ini ada tambahan lagi untuk seri Hiroshima ya. Ini tidak terdapat di seri-seri lainnya. Di sini terdapat mini buckle, tujuannya untuk mengunci pada bagian pintu ya, di bagian bawah ini. Karena yang saya tahu dari seri yang mana sih, seri Fujiyama gitu kan, itu tidak ada mini buckle seperti ini. Dan ini adalah mungkin inovasi terbaru ya. Terus di sini juga terdapat sebuah hook dan tali guideline ya. Jadi untuk menarik pintu agar lebih ya sesuai dengan kemauan kita ya. Nih, untuk kenyamanan juga. Oke, kita buka ya untuk pintunya. Oke, jadi untuk mengaitkan pintu ini di seri Hiroshima ini terdapat sebuah Google Pen ya, atau pengait. Jadi buat teman-teman ketika membuka pintu atau mengaitkan pintunya, ini menggunakan sistem hook ya, atau pengait seperti ini. Oke, ya cukup simpel sih, nggak perlu mengikat ya.
Oke, untuk fitur selanjutnya di sini terdapat sebuah ventilasi ya. Untuk seri Hiroshima ini terdapat cuma satu ventilasinya, ini di bagian depan. Cukup besar sih untuk ventilasinya, cukup ya, kalau angin masuk ya masih cukup bisa lah. Terus juga ini lubangnya juga besar. Di sini dilengkapi dengan mesh ya. Jadi ketika dibuka itu seperti serangga ya, nyamuk dan lain sebagainya teman-temannya gitu tidak bisa masuk ya lewat ventilasi ini, karena di bagian dalamnya ini terdapat sebuah mesh, jadi aman. Untuk dalam segi jahitan di sini sudah menggunakan sistem jahitan dua kepala atau mungkin dua jarum ya, nih jadi kanan kiri, dan hasilnya cukup bagus, rapi, rajin ya. Tidak seperti kemarin yang saya review, yaitu Hiroshima Yamanashi ya. Ini lebih rapi, lebih bagus untuk jahitannya, tidak ada yang keluar di jalurnya ya. Di sini untuk mengaitkan antara outer dan pasak itu sudah menggunakan elastic cord ya, atau mungkin tali elastis. Dan di sini terdapat sebuah loop yang sudah terdapat reflektifnya ya. Jadi ketika terkena cahaya ini akan memantulkan cahayanya, jadi terlihat ya ketika malam hari. Ini menggunakan tali elastic cord. Terus untuk fitur selanjutnya di sini untuk mengaitkan antara inner dan outer ini menggunakan mini buckle ya. Nih, tapi di bagian dalam itu ada lagi yang tidak menggunakan mini buckle. Oke, saya lihatkan ya ke teman-teman semua. Iya. Untuk bagian dalam antara inner menggabungkan ke outernya ini menggunakan hook ya, dilengkapi dengan ringnya, jadi tidak menggunakan mini buckle, tinggal dikaitkan aja. Dan di sini untuk mendirikan bagian bawah atau bagian kaki itu terdapat sebuah frame kecil. Ini paling sekitar 50 cm kalau tidak salah tingginya, atau mungkin 40 ya, saya kurang paham ini tingginya berapa. Terus di sini juga terdapat sebuah zipper sama menggunakan YKK dan nomor 3. Ini sudah dua kepala dan sudah dua arah, jadi bisa dibuka dari atas atau dari samping sini bisa ya. Tidak seperti seri yang Yamanashi. Untuk seri Yamanashi kemarin cuma terdapat satu arah ya zippernya, jadi agak susah juga. Tapi untuk seri ini sudah nyaman karena sudah dua arah ya zippernya. Terus untuk konstruksi dari kapten ini menggunakan satu buah tracking pole dengan settingan sekitar 125 sampai 130 cm, tergantung dengan selera teman-teman semua ya, mau ditinggikan atau direndahkan. Dan di bagian bawah juga tadi sudah saya sebutkan, di situ terdapat sebuah frame pendek ya, sekitar 40 sampai 50 cm. Itu untuk konstruksinya ya, menggunakan tracking pole dan frame pendek. Terus untuk fitur selanjutnya di sini terdapat sebuah pocket ya, pocket kecil untuk menaruh barang. Ini contohnya saya taruh HP ya. Ini. Jadi pokoknya terlalu kecil, tidak begitu luas. Ketika menaruh barang ya agak susah sih, rentan jatuh juga kalau barangnya cukup besar ya. Nih. Untuk di bagian atas ini terdapat sebuah pengait lampu tenda. Ini terdapat ring dan tali ya, jadi nanti teman-teman kalau memasang lampu tenda tinggal dikaitkan aja di tempat ini, di ringnya ya, yang sudah tersedia. Jadi untuk teman-teman ya, di bagian selanjutnya di bagian bawah ini fiturnya terdapat leather lock, dimana tujuannya untuk mengunci atau mengencangkan bagian outer di sisi bawah ini ya. Nih, saya contohkan. Oke, jadi bisa lebih kencang ya bagian bawah ini kita ngunduh. Terus di sini juga terdapat sebuah jalan untuk menarik bagian atas ini ya, agar lebih kencang. Ini juga di bawahnya yang frame kecil itu disatukan ke
satu buah pasak di bagian bawah. Sekarang kita berbicara tentang dimensi di sumo ini karena tracking pole-nya tinggi 125 sampai 130 ya settingannya. Jadi bagian atas atau topnya itu masih cukup lega. Walaupun kalau kita agak ke pinggir agak nyentuh innernya, tapi tidak begitu masalah lah ya. Ini masih cukup lega bagian atasnya. Terus kita buktikan bagian lebarnya ya. Kalau di seri Hiroshima ini dengan lebar bagian bawah dan bagian atas itu 70 cm, dan di bagian tengah ini agak sedikit melebar yaitu 110 cm dan panjang sekitar 210 cm. Kita coba praktekkan untuk posisi tidur ya, karena saya ini dengan tinggi 178 cm dan berat badan 105. Seperti apakah sih ketika tidur di sini posisinya, apakah lega atau tidak? Yuk kita lihat bersama ya. Untuk posisi tidur di sini masih ada sedikit sisa ya, sekitar 10-15 cm ini di bagian atas. Terus kita lihat bagian bawah ya. Ya ini di bagian bawah ya, sama masih ada sisa sekitar 10-15 cm ya. Dan untuk bagian bawah ini masih cukup lega, jadi ya masih enak sih. Dan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa bagian tengah ini agak sedikit lebar, dan lebarnya itu sekitar 110. Ini masih lega sekali untuk badan saya ya. Ini bisa untuk menaruh carrier atau tas ya, dan alat-alat lainnya. Jadi masih cukup lega sih di bagian dalamnya. Terus untuk bagian depan di sini terdapat sebuah vestibul yang cukup besar ya. Kalau di speknya berapa lebarnya? 50 ya kalau di spek ya. Kalau realitanya bisa nyampe 60 lebih sih, karena ini super besar, super lega ya. Jadi buat teman-teman kalau ketika naik gunung atau camping itu terkena hujan masih aman untuk masak di dalam sini ya, di dalam vestibul, karena cukup besar sekali ini untuk vestibulnya, cukup luas, cukup besar ya. Jadi buat teman-teman yang akan mendaki gunung menggunakan tapten ini, jadi ya agak dipertimbangkan ya, karena teman-teman saat mendirikan itu membutuhkan lahan sekitar lebar dan panjang 26 meter ya. Itu di gunung-gunung tertentu itu tidak semuanya campingnya yang luas ya. Jadi buat teman-teman kalau ingin mendaki sebuah gunung dipertimbangkan untuk lahannya ya. Kira-kira sulit enggak ketika teman-teman mendaki gunung menggunakan tapten ini? Oke, jadi untuk plusnya dari Tapten Sumo Hiroshima ini, yang pertama itu bahan bisa dibilang premium bang, dari kontinuitas. Kemudian jahitan itu bagus, sealnya bagus, resleting juga bagus, pakai YKK nomor 3. Dan kemudian pernak-perniknya seperti loop, terus download, kemudian paperlocknya itu juga bagus, yang tidak ataupun jarang dijumpai di tempat pada lain. Kemudian ada ruangnya juga lega, meskipun lega, dan juga lebih nyaman pertama untuk dipakai tuh. Dan juga ada plus lagi ya, tadi belum saya sampaikan, yaitu pada saat kemarin hujan-hujanan, katakanlah kurang lebih 8 jam hujan itu pada saat pagi hari, tapi ini nggak ngondoy. Itu udah kelebihan dari bahan polyester sendiri, walaupun sedikit lebih berat tapi tidak ngondoy, sehingga tidak mengurangi ruangan yang ada di dalam tap ini. Jadi untuk yang minusnya dari tap Hiroshima ini, pertama untuk waktu tunggunya itu masih agak lama, sekitar 3 atau 4 bulan. Kemudian dari cara setupnya, untuk setup ini masih membutuhkan penyesuaian. Jadi disarankan baru jangan langsung dipakai ke gunung, tapi latihan dulu lah di campsite ataupun di dekat rumah agar terbiasa menggunakan tapten ini. Kemudian untuk
bawaannya itu sebenarnya dari pengait inner ke outer itu tidak menggunakan plastik cord tapi menggunakan prosik. Jadi yang tab kalian punya itu mungkin yang didirikannya lebih dulu innernya dulu baru outernya, sedangkan lebih idealnya menurut saya pribadi lebih enak didirikan outernya dulu baru innernya, jadi semisal hujan inner tetap free. Kemudian yang kekurangan berikutnya beratnya cukup lumayan untuk kapasitas satu orang, namun agak sebanding sih dengan kualitas bahannya, dimana memiliki ketebalan 20D yang cukup aman. Misal terkena batu ataupun kena ranting saat jatuh dari pohon itu masih aman. Untuk minus yang berikutnya itu untuk body innernya masih menggunakan full mesh, walaupun lebih ringan dari yang half mesh, namun ini kalau di cuaca berangin itu akan lebih terasa anginnya, dan juga saat hujan mungkin ada sedikit cipratan-cipratan yang mengenai inner, tapi sudah agak aman karena betafloatnya itu agak tinggi, dan juga meshnya itu lebih rapat, jadi nggak langsung masuk ke dalam ruangan innernya itu. Jadi itu saja sih yang ada di plus minus Tapten ini. Oke, mungkin itu ya tentang review Tapten Sumo Equipment ini yang seri Hiroshima. Mungkin dalam segi bahan, dalam segi dimensi, kekurangan dan kelebihan fitur dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan bisa untuk referensi teman-teman semua ketika yang ingin membeli Tapten, bisa ya dilihat-lihat dulu spesifikasinya. Barangkali teman-teman minat, nanti tinggal pesan aja. Link pemesanan saya taruh di deskripsi ya. Oke, mungkin itu video dari saya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton video saya ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa juga untuk di support channel saya, channel Mas David, dengan cara di like, share, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video dan konten-konten lainnya. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya biar teman-teman tahu ketika saya upload video terbaru. Oke, dan saya David mereview Tapten Sumo Equipment yang seri Hiroshima. Matur nuwun, bye.